Semua siap, berdoa mulai. Amin. Sampai tidak hadir semua Bu. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Walaupun hujan, tapi kalian semangat semua untuk hadir ke sekolah ya. Sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Siapa kali ini yang mau menjadi dirinya? Ya Bu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ayo maju, maju. Siapa yang masih ingat di pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Silakan Maria. Menulis teks cerita fantasi. Menulis teks cerita fantasi, betul, luar biasa untuk Maria. Langkah menulis teks cerita fantasi. Iya, di pertemuan yang lalu kita juga belajar tentang bagaimana sih langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Kita luar biasa ya. Aku akan menampilkan video singkat, silakan kalian simak baik-baik, kemudian nanti berikan tanggapannya. Jago bukan tiketnya, aku mau minta tolong nih sama kamu. Sekarang mau beli dulu ya. Kamu menurut buku panduan, berarti arahnya ke Iya, tepat sekali. Jadi berdasarkan film tadi, yang sudah kalian saksikan tadi, film itu termasuk ke dalam film fantasi. Mengapa fantasi? Karena ceritanya tidak masuk di akal. Ada boneka yang bisa bergerak dan berbicara, ya kan? Bonekanya itu siapa namanya? Itulah materi kita pada pagi hari ini, yaitu teks cerita fantasi. Ya, nanti kita akan fokuskan materi kita yaitu tentang menulis teks cerita fantasi. Kelas ini ada yang sudah pernah menulis. Menulis apa saja? Saya Bu, Pernah menulis Afifah? Menulis apa nak? cerpen. Pernah menulis cerpen. Bagus sekali Afifah. Yang lain? Saya Bu, Ya, jadi pribadi. pernah membuat surat pribadi. Ada yang pernah menulis pantun? Saya Bu, Okta, pernah menulis pantun? Pantun apa nak yang pernah kamu tulis itu nak? Pantun nasihat. Kemudian ada yang pernah menulis puisi? Iya, Bari pernah menulis puisi ya. Alhamdulillah di kelas ini banyak yang punya pengalaman menulis. Capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu elemen menulis. Ya, di sini nanti peserta didik mampu menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Di sini nanti kalian akan fokuskan di dalam menulis prosanya nak ya, yaitu cerita fantasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah pembelajaran ini nanti diharapkan anak-anak hebat ibu semua ini mampu menulis teks cerita fantasi yang di dalamnya ada tokohnya, ada alurnya, ada latarnya ya. Berdasarkan pengalaman masing-masing secara indah dan menarik dengan menggunakan kosakata yang kreatif. Nah, di pembelajaran hari ini ada muatan profil pelajar Pancasilanya ya, ada 3. Nanti di pembelajaran ini nanti kalian akan berlatih untuk saling bergotong royong ya, bergotong royong dalam berdiskusi kelompok. Kemudian yang kedua nanti kalian akan berlatih untuk bernalar kritis ya, dan yang ketiga nanti kalian akan berlatih kreatif di dalam menulis teks cerita fantasi. Maka sih nak, materi ini penting untuk kita pelajari. Karena yang pertama, dengan mempelajari ini nanti kalian semua dapat menggunakan kompetensi ini di kehidupan sehari-hari kalian. Selain itu, yang kedua, nanti kalian juga dapat menambah kosakata kalian dan juga pengalaman di dalam menulis. Kemudian manfaat yang ketiga, setelah mempelajari ini nanti kalian semua bisa menerapkan nilai-nilai moral yang ada di cerita fantasi itu di kehidupan sehari-hari kalian. Aku akan menjelaskan kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Di pertemuan yang lalu kita juga sudah belajar tentang menulis teks cerita fantasi. Ini kita melanjutkan di materi yang kemarin. Jadi nanti kalian akan kembali mengamati contoh teks cerita fantasi supaya menyegarkan pikiran kalian.
tentang teks cerita fantasi. Nah, setelah itu nanti kalian akan berdiskusi kelompok, melanjutkan mengerjakan LKPD yang di pertemuan yang lalu sudah kalian kerjakan. Ya, ada gambar seri ya yang kemudian kalian susun secara berurutan kan? Ya, kemudian kalian diskusikan kerangkanya. Nah, untuk pertemuan kali ini dari kerangka yang sudah kalian susun itu nanti dikembangkan menjadi teks cerita fantasi. Nah, di pertemuan yang lalu juga sudah ibu bagi kelompoknya kan berdasarkan minat kalian. Ada kelompok yang membuat komik dan ada kelompok yang cerita fantasinya itu dalam bentuk teks kan. Ibu lupa kelompok berapa kemarin nak yang buat komik nak? Kelompok fantasi dan kelompok komik nanti akan menuliskan cerita fantasinya dalam bentuk komik. Berarti kelompok orientasi, komplikasi dan resolusi akan menuangkan cerita fantasinya dalam bentuk teks ya. Oke, itu nanti ya. Silakan kalian buka dulu gawai kalian. Silakan dikeluarkan. Kirim link tentang contoh cerita fantasi baik dalam bentuk komik maupun dalam bentuk teks. Bisa dibuka linknya nak. Boleh yang mana dulu yang mau kamu buka, yang dalam bentuk komik juga boleh atau yang dalam bentuk teks dulu yang kalian buka juga boleh. Ada itu ya. Sekarang ada kendala. Kalian klik saja nanti akan berganti halamannya ya. Di situ ada komik tentang Ibu Adha, tentang buah keguguran. Ini ada cerita fantasi tentang petualangan Alice di negeri ajaib. Tanggapan kalian mengenai modul yang sudah kalian cermati itu. Ada tanggapannya? Ya, Alfred, silakan nak. Menurut saya cerita fantasi bisa dikembangkan dalam bentuk teks dan komik. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Alfred. Jadi dari contoh yang sudah ibu bagikan di e-modul itu dapat kita simpulkan bahwasannya cerita fantasi itu bisa kita tulis atau kita tuangkan dalam bentuk komik maupun dalam bentuk teks. Ada lagi yang ingin menanggapi? Saya Bu. Silakan nak. Cerita fantasi baik teks maupun komik strukturnya harus lengkap dan runtuh. Iya, bagus sekali. Aziza, terima kasih luar biasa jempol yang tadi. Jadi baik itu komik maupun dalam bentuk teks. Jadi cerita fantasi itu harus membuat struktur yang lengkap. Selain itu juga harus runtut berurutan. Dari apa dulu nak? Iya, orientasi. Terus diikuti dengan apa? Komplikasi dan diakhiri dengan resolusi. Good. Luar biasa semangat ibu. Membagikan LKPD yang kemarin sempat kalian kerjakan. Ini kelompok orientasi. Silakan dicermati dulu kerangka karangan yang sudah kalian buat. Setelah itu nanti kalian kembangkan sesuai dengan minat kalian ya. Kalau kelompok fantasi dan komik berarti kalian buat komik. Ada bawa alatnya nak? Buat komiknya. Nah, kelompok resolusi, komunikasi dan orientasi bentuk teks. Ya, silakan dicermati dulu. Kalian buka gawainya ya. Di situ ada materi tentang cerita fantasi untuk memudahkan kalian di dalam mengerjakan LKPD. Kaidah kebahasaan, ada strukturnya ya. Ada juga video yang bisa kalian saksikan cara menulis teks cerita fantasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kalian klik ya di HP kalian. Ada juga tentang komik. Di situ kalau ingin membuat komik apa-apa saja sih unsurnya. Ada yang ingin bertanya? Iya Nadine, silakan nak. Apakah yang dimaksud dengan kalimat langsung? Pertanyaan bagus. Nadine bertanya nih nak, apa sih yang dimaksud dengan kalimat langsung? Nanti sebelum ibu menjawab, teman-teman yang lain ingin menjawab dulu boleh? Silakan. Ibu, Ya silakan Hafifatul. kalimat langsung adalah kalimat yang sama persis dengan apa yang dikatakan penutur. Iya, 2 jempol untuk Hafifatul. Betul sekali. Contoh nih, anak-anak hari ini ibu sangat gembira. Kalimat langsungnya seperti ini. Ibu Subaiti berkata, tanda petik,
Saya hari ini sangat gembira. Jadi itu ya, ditutup lagi dengan tanda titik. Itu contoh kalimat langsung halaman 5. Nah, itu ada contohnya. Untuk kelompok fantasi bagaimana? Ini Ibu beri waktu 10 menit selesai, nak. 10 menit dari sekarang ya. Yang mau presentasi ke depan kelompok siapa? Oke, kelompok komunikasi tepuk tangan dulu ya. Menanggapi bagaimana penampilan dari kelompok komunikasi. Kenalkan, nama saya Nadine Putri Safira. Saya perwakilan dari kelompok komunikasi. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya tentang perjalanan Gulliver di Pulau Lilliput. Gulliver lahir di Inggris. Orang tuanya adalah orang yang rendah hati. Mereka sangat bahagia memilikinya. Kelompok lain menanggapi. Saya Bu, Ya silakan Zaki. menurut saya teks cerita fantasi yang dibuat oleh kelompok komunikasi sudah menggunakan kaidah bahasa yang benar. Iya, itu sudah lengkap strukturnya, tadi udah berurutan ya Ibu Sima, tadi dari orientasi, komplikasi sampai ke resolusi. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Di masing-masing kelompok, sebenarnya semuanya sudah baik ya, strukturnya sudah lengkap dan berurutan. Dialognya kurang banyak, ya hanya ada beberapa saja tadi diperhatikan di hampir setiap kelompok seperti itu. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tentang langkah membuat teks cerita fantasi. Langkah-langkah membuat teks cerita fantasi adalah: 1. Menentukan ide dan tema. Iya, bagus sekali. Cerita fantasi itu bisa kita tulis ataupun kita tuangkan dalam bentuk komik dan juga dalam bentuk teks dengan memperhatikan beberapa langkah. Tulisan yang sudah kalian buat itu harus disunting terlebih dahulu, diperiksa dan diperbaiki jika ada kesalahan bahasa ataupun ejaannya. Soal latihan kali ini kalian kerjakan sendiri-sendiri. Di sini ada kata kunci dan gambar. Jadi nanti silakan kalian buat teks cerita fantasi, singkat saja atau sederhana saja berdasarkan kata kunci dan gambar tersebut. Cukup sederhana saja nak, 3 paragraf saja. Paragraf pertama orientasi, paragraf kedua komplikasi, paragraf ketiga resolusi. Untuk pertemuan berikutnya di rumah silakan kalian baca materi tentang struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Bagaimana kesan kalian belajar hari ini? Angkat tinggi-tinggi. Alhamdulillah, senyum semua. Berarti kesan kalian belajar hari ini? Senang. Luar biasa, terima kasih. Kalau pembelajaran hari ini menarik atau tidak? Menarik. Apa menariknya, Nak? Ya, Insania. Saya bisa belajar menggunakan e-modul. Iya, sebelumnya belum pernah ya pakai modul. Untuk pembelajaran hari ini silakan berdoa terlebih dahulu. Watina azabana amin ya rabbal alamin. Baiklah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.